mahasiswi program studi ProMasiners di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musikaritas Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi terkait salah satu penyakit yang menyerang sistem pernapasan, yaitu chronic obstructive pulmonary disease atau yang biasa disebut juga dengan penyakit paru obstruktif kronis, yaitu penyakit yang menahun. Saya akan menjelaskan apa itu penyakit paru obstruktif kronis atau yang kita singkat saja sebagai PPOK. Nah, jadi PPOK ini adalah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Nah, maksudnya jangka panjang di sini adalah dia bersifat menahun. Jadi penyakit ini tidak langsung datang tiba-tiba, tapi dia berangsur-angsur menahun dan semakin lama semakin memburuk. Nah, penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga penderita atau pengidap PPOK ini mengalami kesulitan bernafas. Nah, pada umumnya PPOK ini adalah kombinasi dari dua penyakit, yaitu bronkitis dan juga emfisema. Nah, apa itu? Baiklah, jika kita lihat dari gambar ini, itu ada namanya bronkus atau saluran udara. Nah, pada kejadian bronkitis itu terjadi atau adanya infeksi pada saluran udara sehingga menyebabkan pembengkakan di dinding saluran udara tersebut dan juga memproduksi banyak cairan di bronkus atau saluran udara tersebut. Nah, sedangkan untuk kombinasi dari penyakit yang kedua yaitu emfisema. Jika kita lihat dari gambar yang kedua berikut, nah kita memiliki kantung-kantung udara pada paru-paru. Nah, pada kejadian emfisema ini, itu merupakan kondisi rusaknya kantung-kantung udara pada paru-paru yang terjadi secara bertahap, sehingga kantung-kantung udara dalam paru-paru ini mengalami kerusakan. Faktor resiko ataupun penyebab dari PPOK ini sendiri, yang pertama adalah riwayat merokok, baik mereka perokok aktif maupun mereka yang perokok pasif. Nah, maksud dari perokok pasif di sini adalah mereka yang tidak merokok, namun mereka berada dalam area atau dalam lingkungan perokok, sehingga mereka juga ikut merasakan ataupun menghirup dari asap rokok tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa merokok tersebut merupakan faktor utama untuk meningkatnya kejadian dari PPOK. Nah, selanjutnya faktor resiko yang kedua adalah pajanan polusi udara, seperti asap dari kendaraan bermotor, kemudian debu jalanan, kemudian adanya debu vulkanik akibat gunung meletus, kemudian adanya asap kebakaran hutan, kemudian juga dari obat nyamuk bakar, asap dari obat nyamuk bakar tersebut, kemudian dari kayu bakar, asap kayu bakar, kemudian bagi mereka juga yang bekerja pada perindustrian ataupun yang memiliki bahan kimia dan juga uap-uap gas. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali untuk meningkatnya terjadi resiko dari PPOK tersebut. Faktor resiko ataupun penyebab yang ketiga dari PPOK ini adalah usia. Nah, khususnya bagi mereka yang usia melebihi dari 60 tahun ke atas, atau bisa kita sebut sebagai mereka yang lanjut usia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan sendiri, bahwa penderita PPOK sebagian besar adalah dialami oleh mereka yang lanjut usia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini terjadi karena seiringnya bertambah usia, maka fungsi dan juga struktural organ tubuh itu akan mengalami penurunan, dan lansia juga akan mengalami penurunan pada sistem imunitas ataupun kekebalan tubuhnya. Nah, sehingga hal inilah menyebabkan lansia akan mengalami lebih rentan terjadinya infeksi ataupun penyakit. Nah, berdasarkan juga dengan COVID-19 saat ini, itu juga sangat rentan terjadi pada lansia, di mana mempengaruhi pada sistem pernafasan. Berdasarkan Kementerian Kesehatan dan juga data yang diterbitkan, di mana PPOK ini merupakan suatu riwayat penyakit atau komorbid yang berisiko besar mengalami COVID. Nah, oleh karena itu sangat pentingnya bagi lansia untuk tetap menjaga kesehatan. Nah, faktor risiko yang keempat adalah faktor keturunan. Nah, bagi mereka yang keluarganya atau keturunannya memiliki penyakit hal tersebut, penyakit PPOK, maka berisiko besar untuk mengalami penyakit yang sama PPOK. Gejala yang dirasakan khususnya pada lansia yang mengalami PPOK ini diantaranya adalah yang pertama batuk kronis atau batuk yang sudah melebihi dari 3 minggu. Nah, batuk ini bisa disertai dengan adanya dahak dan juga tidak disertai adanya dahak.
Nah, kemudian gejala lain yaitu sesak nafas. Nah, sesak nafas akan terasa lebih berat pada saat melakukan aktivitas. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengalami kelemahan fisik sehingga mengalami penurunan dalam melakukan aktivitas. Nah, kemudian yang keempat itu adalah lama-kelamaan lansia akan mengalami penurunan berat badan. Nah, yang paling menjadi ciri khas dari gejala PPOK ini adalah lansia mengalami batuk yang disertai dengan bunyi siul tinggi atau yang disebut juga dengan suara wheezing. Berikut ini saya akan menampilkan bunyi dari suara wheezing tersebut. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Oh, siang, Dek. Baiklah, kayak sudah kita kesepakati hari ini ya Pak Bu ya. Pusing breathing. Nah, pasti bingung itu apa ya Bu ya Pak ya. Nah, maksudnya teknik pusing breathing ini adalah teknik dengan melakukan napas dalam mulut ataupun bibir ini itu seperti kita meminta lembut. Jadi kalau saya contohkan itu seperti ini. Jadi kita tarik napas dengan mulutnya tertutup. Kemudian pada saat kita keluarkan itu dengan mulut bibirnya itu meluncur atau seperti meniup. Jadi cuma sedikit saja yang kita buka dari bibir kita. Seperti itu. Nah, kita bisa hitung pada saat kita menarik nafas itu kita selama 2 detik. Tapi pada saat kita hembuskan itu sama 4 detik. Jadi pada saat kita tarik nafas 1, 2, habis itu kita keluarkan dengan mulut seperti meniup. Sampai hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Saya contohkan sekali lagi Bu ya. Jadi benar-benar bibirnya itu ditunjukkan seperti kita meniup paus. Yang pertama yang kita lakukan adalah posisi duduknya harus berdiri tegak. Berdiri tegak kayak gini. Nah, posisi biar enak kita ambil nafasnya ya. Kita tarik nafas, kita hitung dalam selama 2 detik. 1, 2, 3. Kita hembuskan perlahan dari mulut selama hitungan dengan 4 detik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana, sudah mengerti? Sudah. Yuk kita ulang lagi ya. Tarik nafas, hembuskan bila mengerucut. Oke, kita ulangi lagi ya di rumah. Tarik nafas, 1, 2, hembuskan, 1, 2, 3, 4. Kira-kira kata Ibu itu susah nggak untuk dilakukan? Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, apalagi setiap hari itu nggak ada putus, misalnya hari ini melakukan sudah lengkap tuh 3 kali sehari, tapi besok nggak melakukan, besoknya nggak melakukan. Nah, itu kurang baik. Lebih baik setiap hari seperti itu. Dari 3 hari aja itu nanti kita bisa sudah merasakan pola nafas kita sudah lebih enak. Mudah kan ya? Soalnya kan namanya udah tua, jadi ini adalah salah satu cara yang paling mudah dan sudah efektif. Nah, jadi karena udara yang tadi itu kan sempat kita itu terperangkap di dalam ini, nggak bisa keluar. Nah, pada saat kita melakukan itu bisa memberikan suatu pelebaran. Jadi udaranya bisa keluar dengan bagus. Jadi sesak nafasnya berkurang.
Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah jelas atau ada yang belum paham dari saya tadi kita mulai kegiatan tadi? Paham deh. Udah jelas, nggak ada lagi tanya? Jelas, bagusnya deh. Oke, baiklah, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain lagi, nanti saya juga akan berikan kayak bentuk gambarnya Ibu ya, supaya nanti juga kayak videonya, supaya nanti bisa diikuti terus setiap hari Ibu ya, Bapak ya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, saya mohon maaf jika ada perkataan atau sikap saya kurang sopan sama Bapak Ibu ya. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, bisa dilakukan setiap hari. Kita nggak perlu bahan apa-apa, cukup diri kita sendiri sama duduk tenang gitu Bu ya. Baik, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya. Terima kasih deh. Selamat siang.